Horas, Salam, Bapak Ibu, Saudara Sisi Rumeni. Sebelum kita memulai kebaktian pertangyangan, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita memuji Tuhan melalui buku ED nomor 36 ayat 1-3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhilah dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan, epistel untuk pertanyaan, kita buka Alkitab kita atau Bible 1 Musa 12 ayat 1-9, Bahasa Indonesia Kejadian 12 ayat 1-9. Baiklah, anggota keluarga Bapak Ibu, silih berganti untuk membacakannya. Berbahagialah orang yang mendengar dan menghayati firman Tuhan. Amin. Kita kembali memuji Tuhan melalui buku ND nomor 463 ayat 1-3.
karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Horas Bapak Ibu, sisi Rumaini. Nas khotbah pertanyaan tertulis dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Demikian bunyinya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, topik minggu diberkati untuk menjadi berkat. Kalau berikut naskah saling menerima sebagai kekuatan hidup bersama. Persekutuan yang diberkati Tuhan malam ini. Kita semua patut bersyukur pada Tuhan, sebab hanya dengan kasih, karunia dan tuntunannya kita semua masih tetap ada dan dimampukan menjalani seluruh aktivitas kita sepanjang hari. Kita juga percaya bahwa segala berkat yang boleh kita nikmati hingga di new normal life, baik berupa kekuatan hikmah, makanan, minuman, dan sebagainya, semuanya itu sesungguhnya merupakan berkat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, yakni pada ayat 1 sampai 6, di situ Paulus mengatakan tentang nasihat kepada golongan yang kuat untuk menolong golongan yang tidak kuat atau lemah. Sementara pada ayat naskah kita yang baru kita baca, Paulus berkata lebih umum kepada dua golongan, yakni Yahudi dan non-Yahudi, untuk saling menerima satu dengan yang lain. Dan sekaligus Rasul Paulus mengajak kita untuk meneladani Yesus Kristus yang sudah mengabdikan dirinya untuk dua tujuan, yaitu orang Yahudi atau orang yang bersurat, yang kemudian meluaskannya kepada bangsa-bangsa lain, bukan Yahudi. Jadi ini
sebagaimana sudah dinubuatkan dalam Yesaya 11 ayat 10 bahwa melalui Yesus Kristus keselamatan juga Dia anugerahkan kepada seluruh bangsa-bangsa memuji dan menyembah Tuhan. Itulah tujuan dari semua yang Kristus lakukan. Dengan demikian, khotbah ini menekankan dua hal dari pengajaran Paulus. Yang pertama, adanya pendamaian vertikal dari Allah kepada manusia. Karena kemurahan Kristus sajalah kita dapat menjadi anak-anak-Nya. Demikian pula dengan orang-orang lain di sekitar kita dapat menjadi anak Allah karena kemurahan Allah. Status kita menjadi sama satu dengan yang lain di hadapan Allah. Yang kedua, pendamaian horizontal antara manusia itu sendiri. Pendamaian dengan Allah memimpin kita pada pendamaian dengan sesama manusia, bangsa Yahudi dan non-Yahudi yang hidup dalam jurang yang besar. Terus diingatkan oleh Paulus bahwa Allah mempunyai misi untuk menyelamatkan bangsa-bangsa termasuk non-Yahudi. Dalam kehidupan kita sekarang juga ada jurang-jurang pemisah yang besar dalam tubuh Kristus atau gereja itu sendiri. Jurang pemisah itu bisa bermacam-macam pemicu dan bentuknya, mulai dari urusan perbedaan kedewasaan rohani, strata ekonomi, pendidikan, suku, bangsa, budaya, dan lain-lain. Tidak jarang muncul masalah dari adanya jurang pemisah tersebut. Sulit bagi kita untuk menciptakan iklim saling menerima satu dengan yang lain dalam keberbedaan itu. Dalam segala perbedaan yang ada, welcome one another, sehingga kita memiliki kehidupan yang kaya, memiliki persahabatan yang sehat dan bertumbuh, maka kita dapat menjadi berkat, bukan hanya dalam kelompok yang kecil, tetapi juga dalam kelompok yang besar, banyak. Paulus menegaskan, hendaklah kita menerima satu dengan yang lain. Dengan demikian kemuliaan Allah tercipta. Mari kita ingat bahwa keselamatan yang Yesus tawarkan itu berlaku bagi siapa saja. Sekali lagi, jika Kristus yang adalah Tuhan menganggap semua orang penting dan perlu diselamatkan, mengapa kita memilih-milih? Jika Kristus saja menerima semua orang yang datang kepadanya, mengapa kita sulit menerima saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita? Mari kita membuka diri bagi sesama dengan segala perbedaan yang ada. Dan biarlah melalui kehadiran kita dalam menyatakan kasih, keadilan, dan kebenaran di tengah-tengah kenyataan yang berbeda-beda, semua orang dapat memuliakan Allah. Salah satu ekspresi memuliakan Allah karena rahmat-Nya yang besar adalah dengan menaruh harapan hanya di dalam Tuhan. Maka sebenarnya Tuhan dimuliakan karena rahmat-Nya yang besar. Kita tidak menaruh harapan di dalam hal-hal duniawi, di dalam uang, di dalam anak-anak kita, di dalam masa depan kita. Tujuan Paulus adalah supaya kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan ini. Di dalam kesulitan dan tantangan kita bisa patah semangat gelisah, namun kita tidak overload dengan pengharapan, dan itu memenuhi hidup kita. Maka ketakutan, kepahitan,
kehilangan arah, kegelisahan dibuang dari kehidupan kita. Ketika kita penuh dengan pengharapan, kita juga akan menjadi berjuang dengan semangat, mengerti karena ada pengharapan yang pasti. Kalau tidak ada pengharapan, maka orang menjadi despair di dalam kehidupannya. Tuhan ingin kita menerima, mengalami pengharapan. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, memenuhi hati kita dengan pengharapan yang sejati di dalam Dia. Inilah menjadi berkat Tuhan, karena kita sudah menjadi bersaksi akan rahmat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya untuk mewujudkan semuanya itu. Selamat menjadi pribadi yang mampu menerima semua apapun berbeda, bagaimanapun kelemahan, bagaimanapun kekurangan, secara khusus di dalam rumah ini, karena kita semuanya telah diterima Allah melalui Kristus Yesus yang mati tersalib, Yesus Kristus yang bangkit, Yesus Kristus yang naik dan menjadi Raja bagi kita semuanya. Kita anak-anak Tuhan, kita yang telah diberkati Tuhan, menjadilah berkat bagi sesama. Amin. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, karena Engkau memberkati kami dan Engkau mengutus kami supaya menjadi berkat bagi seluruh bangsa dan dunia. Secara khusus mampu menerima sesama kami di dalam kepelbagaian perbedaan-perbedaan dan mampu menyaksikan betapa besar berkat Tuhan yang menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan, dan mampu kami berpengharapan yang hidup yang Tuhan berikan kepada kami atas berkat Tuhan dan yang berlimpah-limpah anugerah rahmat Tuhan. Kiranya keluarga di rumah ini semuanya di dalam penuh pengharapan akan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam situasi apapun di dalam dunia, dalam zaman, dalam situasi perjalanan kami saat ini, new normal life dan penerapan PSBB. Kami harus bekerja, harus bersekutu, harus melakukan penyembah pemujian di dalam rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan buat kami bersama seluruhnya jemaat-Mu, dan tetap imun kami tinggi dan menjauhkan kami dari kegelisahan, kecemasan yang berlebihan dan ketakutan. Penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama jemaat-Mu seluruhnya di rumah ini, seisi rumah, dan penyertaan Tuhan menghantarkan malam ini kepada pagi yang cerah, mengantarkan untuk melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan pengharapan kami yang hidup dalam Kristus Yesus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Buku Ende nomor 465 ayat 1. Pasu, pasu,
segala keluarga. Kita kembali memuji Tuhan melalui buku ND nomor 716 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.